Halo semua, kembali lagi bersama Evanggi Beatria Tobing di sini. Nah, seperti biasa, kita akan membahas soal-soal kimia beserta penjelasannya. Nah, kali ini kita akan membahas materi rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat. Jangan lupa subscribe channelnya di Evanggi Tobing supaya kamu tidak ketinggalan dengan materi-materi yang lebih menarik. Oke, nah yang pertama, ayo siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan rumus empiris? Bagaimana dengan rumus molekul? Nah, coba kita perhatikan tabel berikut. Rumus empiris digunakan untuk menentukan rumus molekul. Coba perhatikan tabel untuk rumus empiris dan rumus molekul. Sudah? Nah, selanjutnya, kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat? Bagaimana pula menentukan rumus empiris, rumus molekul, dan menentukan jumlah molekul air pada senyawa hidrat? Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Nah, perhatikan slide-slide berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Next. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihatlah tanda panah merah untuk rumus molekul dan tanda panah kuning untuk rumus empiris. Yaitu rumus molekul, jumlah atom-atom pada molekul. Nah, kita bisa lihat rumus molekul untuk glukosa C6H12O6, butana C4H10, benzen C6H6, etena C2H2, air H2O, metana CH4. Nah, di kolom berikutnya ada jumlah atom pada rumus molekul. Kita lihat contohnya untuk glukosa C6H12O6. C-nya ada berapa? Ya, 6. H-nya ada 12. O-nya ada 6. Nah, jadi berapa angka yang berada di unsur-unsur, maka itulah menyatakan jumlah atomnya. Nah, maka kita lihat bagaimana perbandingan atom-atom pada rumus empiris. Perhatikan tanda panah kuning. Nah, ternyata kan di glukosa ada unsur C, H, dan O. Nah, kalau kita lihat dari jumlah atomnya tadi ada 6, 12, 6. Nah, kalau secara matematis 6, 12, 6 memiliki KPK 6. Nah, kalau jadi dibagi dengan angka 6, maka perbandingan CHO menjadi 1:2:1. Nah, angka-angka tersebutlah yang akan menjadi rumus empiris. Nah, selanjutnya, untuk menentukan rumus empiris suatu senyawa, perhatikan data berikut. Suatu senyawa terdiri dari 20% massa Mg, 26,67% massa S, dan 53,33% oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, penyelesaiannya kita lihatlah perbandingan massa Mg, S, dan O. Nah, kita bisa lihat bersama-sama. Kemudian kita harus mencari perbandingan molnya. Nah, masih ingatkan rumus mol? Mol itu sama dengan gram per AR atau MR. Nah, tapi di sini kita gunakan itu adalah gram per AR karena di situ kita mau cari perbandingan mol unsur-unsurnya. Bisa kita lihat bersama ya karena. Nah, ini dia. Nah, kalau dibagi secara matematis, inilah perbandingannya 0,83, 0,83 dan 3,33. Kalau disederhanakan menjadi 1:1:4. Nah, maka perbandingan mol inilah yang akan membentuk rumus empiris dari suatu senyawa. Nah, untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa, perhatikanlah data berikut. Suatu senyawa memiliki rumus empiris C4H9 dan massa molekul relatif 114. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, yang pertama sekali, rumus molekul untuk C4H9
N sama dengan MR dari molekul. N itu sama dengan bilangan bulat. Seperti yang diketahui, MR-nya adalah 114. Maka rumus molekul bisa kita tuliskan AR dari C dikali 4, karena jumlah atom C katanya 4, ditambah ARH dikali 9 dikali N, sama dengan MR. Maka nanti hasilnya adalah 57N sama dengan 114. Maka kita temukanlah harga N sama dengan 2. Maka rumus molekul dari C4H9N, ya tinggal kita masukkan harga N-nya yaitu 2. Berarti 4 kali 2 ada 8, 9 dikali 2 ada 18. Maka rumus molekulnya menjadi C8H18. Cukup mudah bukan? Oke, nah terakhir kita akan bahas senyawa hidrat. Salah. Apakah ini maksud dengan senyawa hidrat? Nah, untuk menentukan jumlah molekul air yang terikat pada senyawa hidrat, perhatikanlah slide berikut. Nah, di sini ada soal, suatu garam natrium sulfat hidrat sebanyak 27 gram dipanaskan menghasilkan 18 gram natrium sulfat anhidrat. Tentukan jumlah molekul air yang terikat pada garam natrium sulfat hidrat jika diketahui massa molar Na2SO4 sama dengan 142 gram per mol dan massa molar H2O sama dengan 18 gram per mol. Maka kita buat dulu yang pertama adalah persamaan reaksinya. Sudah? Nah, dari yang diketahui maka kita bisa mencari massa dari H2O, yaitu massa dari Na2SO4 dikali atau titik XH2O. Nah, X di sini adalah itulah yang menyatakan jumlah molekul air nantinya dikurang massa Na2SO4. Maka diperoleh hasil sama dengan 9 gram. Maka untuk menentukan jumlah molekul air nanti yaitu X, maka yang kita pakai adalah mol Na2SO4 dibandingkan dengan mol H2O. Karena kan senyawanya di sini adalah Na2SO4 XH2O. Nah, tentulah massa si Na2SO4 dan H2O yang mau kita cari dalam bentuk mol. Maka diperoleh hasilnya 0,127 mol dibanding 0,5 mol. Maka kalau sama-sama dibagi dia dengan 0,127 mol, maka diperolehlah perbandingan 1:4. Nah, karena pertanyaannya dicari atau yang ditanyakan adalah jumlah molekul air, maka karena 1:4 yaitu perbandingan dari Na2SO4 dan H2O, maka jawaban molekul airnya adalah 4. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, selanjutnya selesaikanlah soal-soal LKPD yang sudah Miss bagikan. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.